Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 7. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak sekalian, kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pokok bahasan masuknya agama Islam di Indonesia, yaitu bagian yang ketiga, yaitu mengenai Wali Songo. Peranan Wali Songo dalam proses islamisasi khususnya di Pulau Jawa. Anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai anak sekalian, kita mulai. Peranan Wali Songo dalam proses islamisasi khususnya di Pulau Jawa. Perkembangan Islam di Jawa tidak dapat dipisahkan dari peranan Wali Songo. Mereka adalah tokoh Islam di Jawa yang memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat dengan sikap yang santun dan penuh kewibawaan. Para wali ini mengajarkan agama Islam dengan kebijaksanaan. Maksudnya disesuaikan dengan tradisi yang berada di Pulau Jawa. Anak sekalian, kita lanjut. Ini nama-nama Wali Songo yang 9 atau Wali 9. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, Raden Rahmat Sunan Ampel, Maulana Ainul Yakin Sunan Giri, M. Joko Said Sunan Kalijaga, Ja'far Sodik Sunan Kudus, Umar Said Sunan Muria, Makdum Ibrahim Sunan Bonang, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Syekh Maunat Sunan Derajat. Demikian sekalian ya, nama 9 Wali Songo dengan nama aslinya. Ini ada skema mengenai dakwah Sunan atau Wali Songo di Pulau Jawa. Ini ada pendapat benih-benih kedatangan Islam ke tanah Jawa sudah dimulai pada abad pertama Hijriyah. Ya. Atau awal adanya agama Islam. Hal ini dituturkan oleh Profesor Dr. Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam, bahwa pada tahun 674 Masehi sampai tahun 675 Masehi, sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Abi Sofyan pernah singgah di tanah Jawa, tepatnya di kerajaan Kalingga, menyamar sebagai pedagang. Bisa jadi Muawiyah saat itu baru penjajakan saja, tapi proses dakwah selanjutnya dilakukan oleh para dai yang berasal dari Malaka atau kerajaan Pasai sendiri. Sebab saat itu lalu lintas atau jalur hubungan antara Malaka dan Pasai di satu pihak dengan Jawa di pihak lain sudah begitu pesat. Ini pendapat kalian. Inilah, di samping wali-wali tersebut masih banyak ulama yang dakwahnya satu koordinasi dengan Sunan Ampel. Hanya saja 9 tokoh Sunan Wali Songo ini dikenal selama ini memang memiliki peran dan karya yang menonjol dalam dakwahnya khususnya di Pulau Jawa. Kita lanjut sekalian ya. Ini foto atau gambar dari nama-nama wali yang 9 atau Wali Songo. Peranan Wali Songo dalam proses islamisasi di Pulau Jawa. Maulana Malik Ibrahim yang pertama. Maulana Malik Ibrahim merupakan seorang tokoh yang berasal dari Arab. Selama kurang lebih 20 tahun, ia berhasil mencetak kader dakwah di Gresik. Beberapa wali telah menjadi muridnya, seperti Sunan Ampel. Oleh karena itu, Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai perintis penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Jadi Maulana Malik Ibrahim ini perintis dakwah Islam di Pulau Jawa, anak sekalian. Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan seorang tokoh yang mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Ia dianggap sebagai penerus Maulana Malik Ibrahim. Berikutnya Sunan Derajat. Sunan Derajat lebih banyak ditumpahkan perhatiannya kepada upaya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat miskin. Ia mengkoordinir zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, ia menganjurkan kepada para santrinya, rakyat, bahkan pembesar Kesultanan Demak untuk hidup sederhana. Jadi fokus Sunan Derajat ini dakwahnya yaitu
peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Sunan Kudus ya menguasai berbagai ilmu tauhid, keesaan Tuhan, ilmu fikih, hukum-hukum, dan berbagai ilmu agama lainnya. Ia mendapatkan kepercayaan dari Sultan Demak untuk menjabat sebagai hakim tinggi dan panglima militer. Jadi Sunan Kudus ini di samping dia panglima tinggi, juga hakim tinggi, juga panglima militer yang diberikan kepercayaan oleh Kesultanan Demak, itu Sunan Kudus. Berikut Sunan Giri. Kegiatan dakwah Islam dilakukan Sunan Giri menitik beratkan pada bidang pendidikan. Pesantren Giri sering dikunjungi santri dari Jawa, Lombok, Madura, Kalimantan, Makassar, Hitu, dan Ternate. Dapat dikatakan bahwa Sunan Giri merupakan tokoh pemersatu Indonesia dalam bidang agama Islam. Dia fokusnya ke pendidikan, Sunan Giri. Berikutnya Sunan Muria. Sunan Muria merupakan guru tasawuf yang dikenal sebagai orang yang pendiam tetapi sangat tajam fatwanya. Ia tinggal di tempat yang sunyi, terpencil, dan jauh dari keramaian, yaitu di kaki Gunung Muria. Beliau seringkali menyampaikan dakwah kepada masyarakat di kalangan bawah, seperti petani, pedagang, dan nelayan. Ia juga seorang wali yang menyukai seni. Ia beberapa lagu yang bernuansa Islam diciptakannya, seperti Sinom dan Kinanti. Jadi lewat seninya seni tarik suara atau lagu. Yang berikutnya Sunan Kalijaga yang ketujuh. Sunan Kalijaga menyampaikan dakwah dengan sasaran golongan petani dan buruh. Ia mengadakan dakwah keliling keluar kota Demak. Sasaran dakwahnya menggunakan pertunjukan wayang kulit, juga seni. Di Sunan Muria dan Kalijaga ini pakai seni. Kalau Muria itu pakai lagu, sedangkan Kalijaga pakai wayang kulit. Sunan Gunung Jati. Ya, terakhir sebagai Syarif Hidayatullah pada tahun 1448 Masehi, setelah belajar dan mengunjungi banyak negara, ia pulang ke Cirebon, menetap di Bukit Muria, Jati. Selama hidupnya, ia telah mengukuhkan kekuatan agama Islam di Jawa bagian barat. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di desa Astana Gunung Sembung. Ya, ini Sunan Gunung Jati sekalian ya. Sunan Bonang, ini kayaknya tidak ceritakan, mungkin minim ceritanya. Terakhir, ini ada di samping wali lokal atau ulama, muncul pula para pemikir Islam yang berjasa menyebarkan agama Islam. Sumbangan mereka yang berharga ya bagi perkembangan agama Islam di tanah air berupa karya-karya tulis. Beberapa pemikir Islam tersebut yaitu ada Hamzah Pansuri, Nuruddin Araniri, dan Bukhari Al-Jauhari. Mereka lewat pemikiran, lewat tulisan dakwahnya sekalian. Terakhir, tugas misalnya, ini ada 5 tugas yang harus kamu jawab. Ya, saya percaya kamu jawab dengan baik. Nah, sekalian, sampai sini saja PJJ kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di PJJ yang berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.